Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang berjalan perlahan. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan melompat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Yuk coba kita simak perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput berikut ini. Kelinci tergolong hewan vertebrata, sedangkan siput tergolong hewan avertebrata. Kelinci gerakannya lincah dan cepat, sedangkan siput gerakannya lambat. Organ gerak kelinci adalah kaki, sedangkan organ gerak siput adalah kaki perut. Kelinci bergerak dengan meloncat, sedangkan siput bergerak dengan cara seolah-olah merayap. Kelinci tubuhnya dipenuhi bulu halus, sedangkan siput tubuhnya dilindungi cangkang. Pada perbedaan karakteristik disebutkan bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput termasuk hewan avertebrata. Apa itu hewan vertebrata dan avertebrata? Hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang. Ciri-ciri hewan vertebrata: memiliki tulang belakang sejati, memiliki kerangka yang disebut endoskeleton, ukuran tubuhnya bervariasi, mempunyai alat gerak aktif, dan memiliki alat pencernaan yang lengkap. Contoh hewan vertebrata: ada gajah, ikan, ayam, kuda, kambing, burung, sapi, komodo, katak, lumba-lumba, paus, dan masih banyak lagi. Untuk hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya antara lain, biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Contoh hewan avertebrata antara lain, ada serangga, cacing, ubur-ubur, siput, cumi-cumi, dan masih banyak lagi. Mari kita identifikasi organ gerak hewan avertebrata berikut ini. Siput, organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Belalang, organ geraknya adalah sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Fungsinya untuk bergerak dengan cara terbang dan melompat. Cacing, nama organ geraknya adalah otot perut. Fungsinya untuk membantu cacing berpindah tempat. Dan ubur-ubur, nama organ geraknya adalah tentakel. Fungsinya untuk bergerak dengan cara menarik dan mendorong tentakelnya. Setelah kalian mengetahui tentang hewan vertebrata dan avertebrata, tugas kalian adalah pilih salah satu hewan avertebrata, buatlah model sederhana dengan menggunakan plastisin, dan buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Kegiatan selanjutnya adalah menentukan ide pokok pada bacaan yang berjudul
Siput bukanlah hewan lemah. Di sini kita ambil contoh 4 paragraf ya. Untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah siput dianggap hewan yang lamban dan menjijikan. Ini terletak pada kalimat pertama, sedangkan pada kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat pengembang. Untuk paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Ini juga terletak pada kalimat pertama. Untuk kalimat yang kedua dan ketiga merupakan kalimat pengembang. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian daun. Ini terletak pada kalimat pertama, sedangkan kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya merupakan kalimat pengembang. Pada paragraf keempat, ide pokoknya adalah siput adalah sang pengembara yang mandiri. Ini juga terletak pada kalimat pertama, sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat pengembang. Sudah paham ya tentang cara mencari ide pokok? Nah, cerita tersebut dapat lebih menarik jika kalian gambarkan melalui gambar cerita atau gambar ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, terlebih dahulu kita harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama, realis. Apa itu realis? Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contoh, lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh. Ini merupakan contoh realis. Corak yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Corak yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Corak yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya seperti lukisan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.